sekalian, semangat pagi dan berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Frater Marcelinus Victor Derajat Setiawan. Saya ISKS Angkatan 27. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini, saya membagikan permenungan saya tentang Minggu Palma. Saudara-saudara sekalian, hidup dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari media sosial, apalagi di masa pandemi ini. Banyak hal kita lakukan ataupun kita merasa banyak terbantu dengan keberadaan media sosial. Tentu saja dalam media sosial sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita baca adalah sesuatu yang tertampakkan saja. Bagaimana foto dan video itu dibuat, hampir tidak pernah ditampakkan, dimunculkan. Yang kita tahu hanya sebatas hasil. Bahwa ada seseorang yang sedang berfoto di tempat ini, membuat video di tempat ini. Tetapi bagaimana foto dan video itu dihasilkan, kita tidak pernah tahu. Dan kita semua sudah tahu, sudah yakin bahwa sesuatu yang ditampilkan adalah sesuatu yang terbaik. Dampak daripada itu semua apa sih? Tentu saja muncul kekaguman bahwa foto atau video yang dihasilkan, tulisan yang dihasilkan adalah sesuatu yang baik. Akan tetapi, bila kita masuk lebih dalam lagi, kita akan melihat bahwa sesuatu yang ditampakkan itu adalah sesuatu yang bersifat luaran saja, dan itu bisa memicu tindakan iri hati, insecure. Kalau orang-orang menyebut dengan istilah zaman ini, orang-orang bisa saja merasa tidak aman ketika melihat seseorang itu tampil lebih baik daripada dirinya. Contoh saja, bagaimana seorang wanita katakan merasa iri ketika melihat artis yang memiliki pipi yang lebih tirus daripada dia. Ataupun bagaimana seorang lelaki yang merasa insecure ketika tubuhnya kurang atletis dibandingkan dengan seorang binaragawan. Itu bisa saja, perasaan itu bisa saja muncul. Dan itulah fenomena yang kita hadapi sekarang. Saudara-saudara sekalian, saat ini banyak orang jatuh dalam hal-hal lahiriah pada hal-hal yang tertampakkan saja. Fenomena ini berbanding terbalik dengan bacaan yang kita dengar pada kesempatan Minggu Palma. Dari ketiga bacaan yang kita dengar, ada benang merah yang saya tangkap dari ketiga bacaan tersebut. Baik dari Yesaya maupun Yesus adalah pribadi-pribadi yang tidak jatuh dalam hal-hal lahiriah. Maksudnya seperti apa, Frater? Maksudnya adalah bagaimana katakan ketika Anda mendengar bacaan dari nubuat Yesaya yang menegaskan bahwa dirinya tidak menolak memberi punggung untuk dipukul dan pipi untuk ditampar. Yesaya tidak menolak untuk merasakan kesakitan-kesakitan itu. Begitu pula dengan Yesus. Oleh penulis surat Ibrani, Yesus dikatakan bahwa dia bersedia untuk mengambil rupa seorang hamba dan mengosongkan diri. Sedangkan pada Injil, kita mendengar bahwa Yesus tidak memberikan perlawanan yang berarti ketika ia disesat. Saudara-saudara sekalian, Anda bisa melihat, merasakan bagaimana Yesus dan Yesaya dengan mudahnya memberikan fisik untuk diperlakukan secara tidak adil, untuk diperlakukan secara tidak mengenakan. Pertanyaan yang muncul tentu saja adalah, apa yang menggerakkan kedua tokoh tersebut
sehingga mereka mau-maunya bersedia untuk memberikan fisik mereka, untuk mengosongkan diri mereka, untuk menerima hal-hal yang tidak mengenakan bagi orang-orang zaman ini. Adakah di antara kita yang memberikan diri untuk dipukul, untuk ditampar, untuk disesat? Secara manusiawi, kita pun juga saya akan menolak hal-hal tersebut. Tetapi teman-teman dan saudara-saudara yang terkasih, saya menemukan bahwa motivasi baik Yesus maupun Yesaya ketika melakukan itu semua adalah bahwa mereka memiliki keyakinan bahwa Tuhan mencintai mereka. Pada poin inilah saya ingin berhenti dan ingin memperdalam. Saudara-saudara sekalian, baik Yesus maupun Yesaya adalah pribadi-pribadi yang sama-sama merasa bahwa dirinya adalah dicintai oleh Tuhan. Dasar pemahaman inilah yang membuat mereka tidak jatuh pada hal lahiriah. Yesaya, karena dia merasa dicintai oleh Tuhan, dia dengan mudahnya memberikan punggungnya untuk dipukul, pipinya untuk ditampar. Karena baginya itu bukan merupakan suatu hal yang penting. Ada hal-hal yang menggerakkan dirinya sehingga dia dengan mudahnya melakukan itu semua. Ada hal-hal yang membuat Yesaya tidak segan-segan untuk menanggung penderitaan yang sebenarnya bukan merupakan kesalahannya. Begitu pula dengan Yesus. Yesus yang adalah Tuhan tentu saja bisa mengambil sikap dia enggan datang untuk ke dunia, enggan untuk merasakan kepedihan-kepedihan yang dialami oleh manusia. Tapi ternyata tidak, saudara-saudara. Karena kesatuannya dengan Bapa, inilah perasaan dicintai oleh Bapa inilah yang membuat Yesus mau merendahkan diri. Yesus yang mau untuk mengosongkan diri sehingga ia mau datang ke dunia, bersatu hati dengan manusia, dan bahkan mau merasakan penderitaan. Sebagai seorang manusia, sama seperti kita. Saudara-saudara sekalian, apa toh yang ingin saya bagikan? Permenungan apa toh yang ingin saya bagikan pada kesempatan kali ini? Pada kesempatan kali ini, saya mengajak Anda sekalian. Pertama, untuk tidak mudah terombang-ambing dengan hal-hal yang berbau lahiriah, hal-hal yang tertampakkan begitu saja. Hal itu bisa terjadi dengan apa? Seperti yang dilakukan oleh Yesus dan Yesaya. Marilah kita semakin menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Buktinya apa, brother? Kalau kita adalah orang yang terpilih, kita diperkenankan untuk menerima sakramen baptis. Ada sekian banyak orang yang sudah tahu tentang Yesus, tapi mereka tidak mau memberikan diri dibaptis. Tentu saja ada berbagai faktor yang membuat keputusan tersebut. Ada. Tetapi kita boleh yakin sebagai orang-orang yang dibaptis, kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Kedua, marilah kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita semakin menyadari hal itu dengan menangkap bahwa kasih Tuhan menjadi konkret dalam pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Bagaimana orang tua kita memberikan perhatian pada kita. Bagaimana teman-teman kita memberikan cinta, memberikan kasih pada kita. Marilah kita menyadari itu semua sebagai perwujudan dari kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mau menyapa hidup kita secara personal. Itulah bentuk kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita masing-masing, dalam hidup kita setiap hari.
tanpa henti. Saudara-saudara sekalian, marilah di awal kesempatan pekan suci ini kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan, sekaligus menyadari bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dengan demikian, kalau kita sudah menyadari bahwa Tuhan sungguh menyadari hidup kita, kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh hal-hal yang lahiriah. Selamat memasuki pekan suci, selamat merasakan cinta Tuhan dalam hidup saudara. Berkah dalam.